Terima kasih Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam. Bawa kami, ajar kami Tuhan. Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung hanya semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau jadi penyembah-penyembah-Mu, Yesus. Bawa kami mengenal-Mu lebih dalam lagi. Oh Yesus, oh Roh Kudus, Yesus. Kami bawa hidup kami bawa pujian kami, sembah kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Yesus. Syukur
Semuanya karena Engkau, semua karena Engkau. Tak ada yang lain di hidup kami, bahwa kami mengenalmu, bahwa kami lebih mengenalmu. Yesus, Yesus. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bertemu kembali pagi hari ini. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya yakin pagi hari ini pagi yang luar biasa. Setiap kali kita boleh diizinkan Tuhan ada, itu sesuatu yang istimewa bagi diri kita pribadi lepas pribadi. Ada sesuatu yang Tuhan rancangkan, yang pasti seperti kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menghadapi kehidupan yang baru ini dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kita akan baca apa yang disampaikan Tuhan pagi hari ini untuk kita, supaya kita bisa memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mulai dari awal, bahkan nanti sampai Tuhan akan menjemput kita. Sehingga kita bisa merasa tenang, kita bisa menikmati semuanya yang sudah Tuhan kerjakan dan sediakan buat kita. Sudah ketemu semuanya? Dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Kalau sudah, saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi, saya akan baca. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, pagi hari ini ada satu pertanyaan yang
disampaikan melalui firman Tuhan. Untuk kita merenungkan, kira-kira bisa enggak orang itu berjalan kalau mereka tidak bersama-sama? Atau ketika mereka berjalan bersama-sama tanpa ada janji dulu, ada satu rencana dulu, bisa enggak mereka berjalan bersama-sama? Rasanya mungkin sulit ya. Kadangkala kita bisa mengetahui dan pernah ngalami gitu ya. Kita ini pergi dengan seseorang padahal sudah janji, itu saja kadang bisa batal gitu ya. Kadangkala yang satu datang, yang satu ada halangan gitu. Misalnya ada keperluan mendadak dan sebagainya. Dan akhirnya tidak bisa berjalan bersama-sama. Apalagi kalau tidak ada janji, nggak ada rencana, maka itu mustahil terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pernah mendengar atau mungkin saudara pernah merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu memberikan satu pengertian. Kita ini digambarkan sebagai mempelai wanita daripada Kristus. Kalau saudara pernah mengikuti perundungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana, maka di situ menggambarkan hubungan kita dengan Allah adalah seperti mempelai pria dan seperti mempelai wanita. Nah, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan ini digambarkan sebagai mempelai wanitanya. Nah, kalau bicara tentang mempelai pasangan dalam pernikahan, maka itu ada hubungannya dengan perjalanan hidup mereka. Ada satu kesepakatan antara pria dan wanita. Ada satu perjanjian gitu ya. Kalau saudara pernah mengikuti pemberkatan nikah, di situ juga ada janji yang diucapkan oleh kedua belah pihak gitu ya. Dalam pernikahan mereka, dalam kesepakatan mereka untuk mereka hidup bersama, menjalani hidup bersama, menjadi satu. Nah, ini gambaran yang sangat bisa untuk kita pakai memahami kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada banyak orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang tidak memahami ini. Sebenarnya kita ini adalah anak-anak yang sudah dianggap oleh Tuhan sebagai mempelai wanitanya, yang nantinya akan dijemput. Kalau sudah waktunya nanti kita akan dijemput dan kita akan merasakan kebahagiaan di sana bersama-sama dengan mempelai pria. Ada banyak perjanjian-perjanjian kalau kita teliti, kalau kita renungkan dalam firman Tuhan antara Allah dengan umatnya. Di awal kalau kita belajar firman Tuhan, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang istimewa di hadapan Tuhan karena Tuhan memilih dia. Kita pun juga adalah umat Allah secara rohani. Kita dipilih oleh Allah. Kita ditentukan oleh Allah untuk menjadi umatnya. Dan itu adalah sesuatu yang istimewa. Tidak banyak orang bisa mengenal Tuhan. Tidak banyak orang yang bisa mendapat anugerah seperti kita. Menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Allah. Oleh sebab itu, saudara harus bangga. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mempelai-mempelai Kristus.
Nah, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah mempelai dari Tuhan, maka kita juga harus memperhatikan perjanjian-perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita memilih untuk keluar dari jalur atau tidak lagi sesuai dengan perjanjian kita dengan Tuhan, maka saudara bisa lihat apa yang dialami oleh umat Allah, Israel jasmani, bangsa Israel. Ketika mereka mulai melenceng, ketika mereka mulai keluar jalur, ketika mereka mulai melanggar firman Tuhan, melanggar perjanjiannya, perjanjian dengan Allah, maka ada banyak masalah, persoalan yang harus dihadapi oleh umatnya. Padahal di mata Tuhan, Israel adalah umat yang istimewa. Saudara dan saya adalah umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Anak-anak Allah. Kita punya predikat sebagai kita mempunyai sebutan sebagai anak-anak Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita menemukan ada anak-anak Allah yang mengalami hal-hal yang tidak baik, ini perlu juga kita renungkan. Ada apa? Ya memang kita tidak sedang dalam ranah menghakimi, tetapi ada yang nggak beres. Ya memang juga kita juga harus memahami, kadangkala kita sudah berjalan di dalam jalur yang benar, tapi iblis ingin menjatuhkan kita, bisa juga. Tapi kalau kita tetap memegang perjanjian Tuhan, berpegang teguh, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita akan menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Sama ketika kita bicara tentang kehidupan pernikahan. Suami istri sudah berjanji sehidup semati dalam suka dan duka. Ketika menghadapi masalah pun juga dihadapi berdua. Tidak sendiri-sendiri. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ini kita perlu koreksi. Kita ini sudah sesuai dengan perjanjian yang Tuhan, yang kita sepakati dengan Tuhan atau tidak. Mungkin di awal kita sudah sepakati, kita sudah menerima, ya Tuhan, saya menerima perjanjian ini. Tapi dalam perjalanan waktu mungkin, ya karena keinginan daging, karena hal-hal yang lainnya, kita mulai melepaskan kesepakatan itu. Ingat ketika kita mulai memilih untuk keluar dari kesepakatan yang mula-mula, yang diberikan Tuhan, perjanjian Tuhan dengan umatnya, maka ada satu yang harus kita terima sebagai akibat dari kita keluar dari kesepakatan. Ada dampaknya. Jelas sekali saudara boleh lihat di dalam Alkitab ketika umat Allah tidak lagi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami pembuangan dan sebagainya. Mari saudara, pagi hari ini kita sama-sama merenungkan ini. Kita memang adalah umat yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita adalah pilihan Tuhan sendiri. Tapi kita punya kesepakatan, perjanjian dengan Tuhan. Untuk kita boleh berjalan bersama. Nah pagi hari ini, kalau firman Tuhan katakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Saudara, kita sudah punya perjanjian dengan Tuhan. Maka kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita memilih untuk mengingkari perjanjian itu, dan kita memilih untuk berjalan sendiri, atau tidak mau berjalan dengan Tuhan, saudara akan mengalami banyak persoalan. Saudara akan
kalah dengan persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Tapi berbeda ketika saudara ingat, tahu, paham, saudara punya perjanjian dengan Tuhan. Saudara berjalan dengan Tuhan. Sepanjang hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Saudara akan melangkah dengan penuh keyakinan, penuh iman. Saya enggak sendirian. Saya bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan pasti nyata. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Dan saya pasti menjadi pemenang. Kalau saudara sekarang mungkin dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam pergumulan, letih lesu, tidak usah takut. Saudara tidak sendiri. Saudara bersama dengan Tuhan. Saudara punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan siap untuk melepaskan saudara. Karena sudah ada kesepakatan. Saudara tidak menanggung sendirian. Tuhan juga merasakan, Tuhan juga peduli. Seorang mempelai pria, ketika mempelai wanitanya dalam keadaan sakit, dia juga merasakan, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mempelai wanita. Oleh sebab itu tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia. Seperti perjanjian orang waktu menikah. Antara pria dan wanita. Sehidup semati. Dan Tuhan akan menjamin. Kita akan menjadi umat-umat yang menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Karena firman-Mu boleh memberikan pengertian kepada kami. Boleh mengingatkan kepada kami Tuhan. Kami adalah mempelai-mempelai wanita-Mu Tuhan. Yang memiliki perjanjian dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami boleh menyadari itu. Dan kami boleh berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami boleh juga menikmati rancangan-rancangan karya-karya-Mu yang lebih lagi dalam hidup kami. Sehingga kami juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu, alat kemuliaan-Mu, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan penuh keyakinan. Karena Engkau bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.